Video tutorial instrumen asesmen merupakan video tutorial yang dapat menilai keseluruhan kompetensi dalam kurikulum 2013. Instrumen yang dikembangkan dengan mengkombinasikan kelebihan asesmen otentik dan asesmen tradisional dapat digunakan untuk menilai berbagai hasil belajar siswa pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Implementasi kurikulum 2013 mengalami kendala dalam pelaksanaan penilaian. Guru sebagai penilai kesulitan menilai hasil belajar siswa terhadap keempat kompetensi inti. Tes tulis dapat dikembangkan menjadi paper and pencil test performance untuk menilai berbagai hasil belajar siswa. Penilaian diri dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sikap siswa. Instrumen penilaian ini dikembangkan dengan mengkombinasikan antara paper and pencil test performance dan penilaian diri untuk menilai hasil belajar siswa terhadap keempat kompetensi inti secara praktis maupun komprehensif. Prosedur pembuatan instrumen penilaian dibuat dalam bentuk video dengan memasukkan visualisasi dan audio sehingga guru akan lebih mudah untuk memahami dan mencontoh pembuatan instrumen penilaian. Video tutorial pengembangan instrumen penilaian dapat menjadi solusi alternatif bagi kendala penilaian pada implementasi kurikulum 2013, khususnya dalam pembuatan instrumen. Instrumen penilaian ini bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan berbagai mata pelajaran dan guru dapat melakukan penilaian sesuai tuntutan kurikulum 2013. Pembuatan instrumen dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pemilihan materi. Misal materi yang kami ambil pada saat ini adalah tentang ekosistem kelas 10. Langkah kedua adalah pengkajian kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan silabus yang tersusun atas kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 1 terdiri atas KD 1.1, 1.2, dan 1.3 sebagai berikut. Kompetensi inti 2 terdiri atas KD 2.1, 2.2. Kompetensi inti 3 terdiri atas KD 3.9, yakni menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Kompetensi inti 4 terdiri atas KD 4.9. Langkah ketiga adalah menganalisis kompetensi inti yang dimulai dari KI 3, KI 4, selanjutnya KI 1 dan KI 2 seperti dalam tabel berikut. Pertama, KI 3 kita ambil KD 3.9 yang terkait dengan kompetensi pengetahuan. Kemudian KI 4 yang terkait dengan kompetensi keterampilan. Selanjutnya, menganalisis KI 1 dan KI 2 yang terkait dengan kompetensi sikap. KI 1 berkaitan dengan sikap ketuhanan, sedangkan KI 2 berkaitan dengan sikap ilmiah dan sosial. Setelah kita menganalisis terhadap KI, langkah selanjutnya adalah penyusunan dan memetakan KD menjadi beberapa indikator pada KI 3 dan KI 4.
Misalkan pada KI 3, KD 3.9 dijabarkan menjadi beberapa indikator. Dalam video ini, indikator 3.9.1 yaitu mengklasifikasikan komponen dalam ekosistem dengan teliti. Indikator tersebut kemudian dipetakan menjadi beberapa kategori, yaitu pemetaan pada dimensi pengetahuan, tingkat kognitif, tingkat afektif, tingkat psikomotor, dan bentuk soal. Dimensi pengetahuan indikator 3.9.1 adalah faktual, dengan tingkat kognitif C2 atau memahami, tingkat afektif A2, dan tingkat psikomotor P2. Dengan bentuk soal, penilaian ganda diperluas. Begitu juga dengan indikator-indikator sebelumnya. Setelah semua indikator terjabarkan dalam bentuk dimensi pengetahuan, tingkat kognitif, tingkat afektif, tingkat psikomotor, dan bentuk soal, maka langkah selanjutnya adalah membuat soal berdasarkan kategori-kategori tersebut. Berikut adalah contoh soal pilihan ganda diperluas yang dapat mengakses kompetensi pengetahuan atau KI 3 dan kompetensi sikap KI 1 serta KI 2. Setelah indikator untuk KI 3 selesai dijabarkan, selanjutnya adalah memetakan indikator untuk KI 4 dengan KD 4.9, yaitu mendesain bagan tentang interaksi antara komponen ekosistem dan jejaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem, serta menyajikan hasilnya dalam berbagai bentuk media. Untuk KD 4.9 dijabarkan menjadi indikator 4.9.1. Indikator tersebut kemudian dipetakan sesuai dengan tujuan kognitif, yaitu pertama, membuat jaring-jaring makanan. Tujuan afektifnya yaitu teliti, mendesain jaring-jaring makanan. Dan tujuan psikomotor melalui observasi. Dimensi pengetahuan adalah metakognitif dan jenis penilaiannya adalah tes uraian. Berikut adalah contoh soal untuk mengakses kompetensi keterampilan atau KI 4. Langkah keempat adalah menyusun indikator sikap untuk KI 1 dan KI 2. Dari KI 1, KD 1.1, 1.2, dan 1.3 dijabarkan menjadi beberapa indikator. Indikator tersebut kemudian dipetakan tingkat afektifnya serta bentuk soalnya. Untuk mengakses KI 1 siswa, bentuk soal yang digunakan adalah penilaian diri. Kemudian dari KI 2, KD 2.1, 2.2, dan 2.3, serta seterusnya dijabarkan menjadi beberapa indikator. Sama dengan KI 1, indikator-indikator tersebut kemudian dipetakan tingkat afektifnya serta bentuk soalnya. Untuk mengakses KI 2, bentuk soal yang digunakan adalah pilihan ganda diperluas dan penilaian diri. Berikut adalah contoh soal penilaian diri untuk soal nomor 1 dan 2 adalah soal untuk mengakses KI 2. Sedangkan soal 3 dan 4 adalah soal untuk mengakses KI 1. Langkah kelima adalah mengklasifikasikan jenis soal ke dalam kisi-kisi. Kisi-kisi soal untuk KI 3 dan KI 4 adalah nomor-nomor soal sebagai berikut. Begitu juga dengan KI 1 dan KI 2, soal diklasifikasikan ke dalam kisi-kisi.
Langkah keenam adalah menyusun rubrik penilaian. Rubrik penilaian berupa soal, masing-masing soal dilengkapi dengan kunci jawaban dan penskoran. Rubrik penilaian diri untuk KI 1 dan KI 2 dikonversikan untuk mengukur ketercapaian KI dengan poin 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan Permendikbud nomor 59.